Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak bapak di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, langsung saja kita memasuki pelajaran yang ke-8 Pendidikan Agama Islam kelas 6, yaitu mari membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Sebelum kita memasuki materi pelajaran itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ananda dapat membaca dan menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil dan lancar. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui makna Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Kemudian Ananda dapat menulis Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan benar. Langsung saja kita masuk ke Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi anak-anak, surat Al-Maidah ini adalah surat yang kelima di dalam Al-Quran dan terdiri dari 120 ayat totalnya. Yang kita akan pelajari pada saat ini adalah ayat yang keduanya saja, ya, termasuk golongan surat Madaniyah. Baiklah, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idh halaltum fastadu wala tajrimannakum syana'anu qaumin aw saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadiyu dan binatang-binatang qalaid, nanti akan dijelaskan ya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Itulah dia tadi arti dari surat Al-Maidah. Sebelum kita mengetahui maknanya, kita akan bahas tentang hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah. Yang pertama, di dalam surat Al-Maidah itu ada hukum tentang idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah ya. Idgham itu artinya memasukkan, kemudian bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Bagaimana itu terjadi? Apabila ada huruf nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, hurufnya ada dua. Maka cara membacanya, huruf nun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam dan ro tetapi tidak mendengung ya. Contohnya mil ladungka ya. Dia bukan bacanya min ladungka tetapi dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi mil tetapi tidak mendengung, tidak milla tetapi mil ladungka. Yang dengung adalah yang ikhfa-nya ya. Mil ladungka, bukan mil atau min lah. Kemudian apabila ketemu huruf ro ya, masih huruf idgham bila gunnah. Nun ketemu ro, mir rabbihim, bukan min rabbihim tapi dimasukkan ke dalam huruf ro. Ya, tetapi juga tidak mendengung, bukan mir rabbihim, salah. Yang benar adalah mir rabbihim, dimasukkan tetapi tidak mendengung. Itu dia idgham bila gunnah. Kemudian kita masuk ke hukum lam ta'rif. Lam ta'rif itu yaitu alif lam ya. Nah, yang pertama adalah alif lam qamariyah. Apa itu? Apabila ada huruf alif lam ya, dia terjadinya bertemu dengan huruf qamariyah yang berjumlah 14, maka cara membaca alif lamnya atau alnya ya dibaca jelas alnya, yaitu hurufnya hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya.
Ya, bagaimana cara membaca alif lamnya? Dibaca dengan jelas. Contoh, alal birri, bukan alab birri, tetapi alnya dibaca dengan jelas, alal birri. Kemudian al qari'ah bertemu dengan huruf qa, maka alnya dibaca jelas ya, al qari'ah. Baiklah. Kemudian yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Ya, apa itu alif lam syamsiyah? Apabila ada huruf alif lam ya bertemu dengan huruf syamsiyah yang berjumlah 14, maka cara membacanya alif lam dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya. Apa huruf selanjutnya? Ya, hurufnya ada 14 ini. Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam dan nun. Ya, jadi bacanya ini dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah ta. Maka cara membacanya adalah wat, bukan wal taqwa ya, tetapi dimasukkan wat taqwa. Kemudian alif lam syamsiah yang huruf sin ya, karena dia huruf syamsiah maka langsung dimasukkan was samai, bukan wal sama tapi was samai. Itulah dia alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Kemudian anak-anak, kita masuk ke makna dari surat Al-Maidah ayat 2 ini. Al-Maidah artinya itu adalah hidangan ya. Surat Al-Maidah juga disebut dengan Al-Uqud, artinya perjanjian, dan juga disebut dengan Al-Munqiz, artinya menyelamatkan. Oke, langsung di dalam surat Al-Maidah ini ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang yang beriman tentang 5 larangan ya yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama yaitu dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan dalam ibadah haji. Yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yaitu larangan untuk berperang pada saat itu. Yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadyu. Ini adalah hewan korban ya, seperti lembu, unta, kambing dan domba, karena akan dijadikan korban pada saat itu. Kemudian yang keempat, dilarang mengganggu qalaid, hewan kurban yang diberi tanda, diberi kalung, diberi nama dan lain-lain. Ya, yang kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah. Itu adalah larangan dari surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian selain larangan ada perintah juga untuk kita. Yang pertama, perintah untuk hidup saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Contohnya misalnya ada teman yang terkena musibah atau teman sakit, nah, kita jenguk, kita tolong, kita bantu dengan harta atau kita bantu dengan semangat dan lain-lain ya. Dan ketakwaan ya, misalnya dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tolong menolong yang sangat dibenarkan. Yang tidak dibenarkan adalah tolong menolong dalam berbuat dosa. Contohnya tolong menolong dalam mencontek, tolong menolong dalam mencuri dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Kita harus bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena azab Allah itu sangat berat apabila kita melanggar perintah Allah. Kemudian adalah surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat dan juga sama seperti Al-Maidah, termasuk golongan surat Madaniyah yang turun di kota Madinah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Yang ke-13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu dia arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum kita mengetahui maknanya, kita mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat ini. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ya, apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa itu artinya samar-samar, kemudian syafawi itu artinya bibir, ya. Bagaimana itu terjadi? Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Hurufnya cuma satu, huruf mim, huruf ikhfa syafawi ini. Cara membacanya samar-samar antara huruf mim dan ba, dan bibir tidak tertutup rapat sempurna, ya, tidak tertutup rapat sempurna dia, tetapi seperti ada selembar kertas di antara dua bibir. Contohnya mim berarti ketemu ba, ya. Ba'dukum, ya, ba'dukum jangan terlalu rapat. Ba'dukum, nah salah ya, tapi tidak terlalu rapat. Ba'dukum ba'do, ba'dukum kum, kayak ada kertas, selembar kertas. Itu dia ikhfa syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua adalah qalqalah sugro yang ada di dalam surat ini. Qalqalah itu artinya memantulkan, sedangkan sugro artinya kecil. Bagaimana itu terjadi? Apabila ada huruf qalqalah, ba, jim, dal, ta, qaf, ya, qatbu jadin kita singkat, atau baju di toko, yang berharokat sukun dan biasanya berada di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan, ya. Bagaimana cara membacanya? Inna khalaqnakum, ya. Inna khalaqnakum, bukan khalaqa, ya, nggak ada e-nya, nggak ada hamzah di situ. Jadi dipantulkan dengan ringan. Inna khalaqnakum, qanakum, khalaqa, bukan khalaqa. Nah, kalau yang ada e-nya itu di belakang. Qul huwallahu ahad, ada baru itu namanya qalqalah kubro. Tapi kalau di sugro itu tidak ada e-nya, ya, tidak ada hamzah di situ. Kalau ada e-nya berarti ada hamzahnya. Kemudian contoh lain, rodadna, ya, rodadna bukan rodadna. Rodadna beda, ya. Rodadna sama rodadna. Oke, itu cara membaca qalqalah sugro dan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah izhar halqi yang ada di dalam buku paket, ya. Izhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Bagaimana itu terjadi? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka apabila ketemu huruf 6 ini, cara membacanya nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung, ya. Contohnya yang tanwin ini, ini adalah tanwin, ya, dhammah tanwin. Alimun khabirun, alimun bukan alimun, salah, ya, tetapi alimun khabirun, jelas. Kemudian man amana bukan man amana, salah, ya. Ini izhar berarti artinya jelas. Cara membaca nun sukunnya atau tanwinnya jelas. Man amana. Kemudian makna surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surat Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar, merupakan surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar menjauhi yang pertama, yaitu sikap su'uzon. Apa itu su'uzon? Su'uzon itu artinya berburuk sangka kepada orang lain, ya. Itu tidak boleh. Kemudian dua adalah gibah. Apa itu gibah? Gibah artinya menggunjing atau membicarakan orang lain dari belakang. Orangnya tidak ada, kita bicarakan yang kejelekannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah fitnah. Apa itu fitnah? Perkataan bohong tanpa didasari kebenaran, ya, dengan maksud menjelekkan orang lain bahkan mencelakakannya. Misalnya si A, ya, dia berbicara tentang si B bahwa si B itu begini, si B itu telah mencuri padahal si B tidak mencuri. Itu adalah fitnah. Kemudian namimah.
Nah, namimah ini adalah artinya mengadu domba. Apa itu adu domba? Misalnya ya, si A ini mengatakan kepada si B, B kata si C, kamu itu jelek. Kemudian marahlah si B ini kepada si C. Kemudian si A ini bertemu lagi kepada si C, mengatakan kepada si C, C, kata si B kamu itu jelek. Maka si C pun marah kepada B. Akhirnya karena diadu domba oleh si A, si B, dan si C, akhirnya terjadi pertengkaran. Itu yang namanya mengadu domba. Itu tidak boleh ya, tidak baik dan sangat dilarang oleh Allah, dan ganjarannya adalah dosa. Kemudian isi surat Al-Hujurat ayat 13. Apa itu yang 13? Yang pertama, manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya, Allah menciptakan dua saja. Tidak ada yang setengah laki-laki, tidak ada yang setengah perempuan. Ya, kalau ada yang seperti itu maka tempatnya pasti di neraka. Nah, banyak sekarang ya, ada laki-laki yang meniru gaya perempuan, bahkan ada juga perempuan yang meniru gaya laki-laki. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kedua, manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal ya. Tidak ada suku yang lebih hebat, tidak ada bangsa yang lebih hebat di dunia ini ya. Yang paling mulia di sisi Allah apa? Yang nomor 3, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang keempat, Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Kemudian anak-anak silakan buka buku paketnya halaman 105, kita kerjakan soal bersama-sama. Nomor 1, surat Al-Maidah termasuk golongan surah? Yang jawabannya adalah B, Madaniyah. Nomor 2, nama lain surat Al-Maidah adalah B, Al-Uqud. Nomor 3, dalam surah Al-Maidah ayat 2, umat Islam diperintahkan untuk hidup saling? Jawabannya adalah B, menolong. Nomor 4, arti Al-Maidah adalah? Jawabannya A, hidangan. Nomor 5, surat Al-Maidah terdiri dari? Jawabannya adalah C, 120 ayat. Nomor 6, surat Al-Hujurat adalah surat yang ke C, 49 jawabannya. Nomor 7, surat Al-Hujurat terdiri dari? Jawabannya D, 18 ayat. Nomor 8, apabila dhammah tanwin bertemu dengan huruf ra, maka hukum tajwidnya adalah apa tadi? A, idgham bila gunnah. Nomor 9, dasar persaudaraan antara orang beriman adalah adanya persamaan? A, akidah ya. Nomor 10, sikap saling menyayangi antar sesama muslim sebagai bentuk ukhuwah dapat diwujudkan dalam perbuatan berikut, kecuali? Jawabannya adalah B ya, memberikan bantuan hanya ketika diminta. Jadi kalau membantu itu ya tidak hanya diminta, kita sadar sendiri ya. Yang nomor 1 bagian 2, bagian B. Titik-titik alal birri wat taqwa, jawabannya adalah wa ta'awanu. Nomor 2, wala ta'awanu alal itsmi, jawabannya adalah wal udwan. Nomor 3, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz zanni. Kemudian ya ayuhan nasu inna khalaqna ya. Kemudian nomor 5, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ada alifnya ya, atqakum. Kemudian halaman 106, nomor 1 bagian C, ada 2 nama lain dari surah Al-Maidah, yaitu Al-Uqud dan Al-Munkiz. Yang nomor 2, yang dimaksud hadiyu adalah hewan kurban. Nomor 3, surat Al-Maidah dinamakan juga Al-Munkiz. Al-Munkiz artinya menyelamatkan. Nomor 4, arti dari Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Nomor 5, arti dari suuzon adalah berburuk sangka atau prasangka buruk. Nomor bagian D. Nomor 1, umat Islam tidak boleh tolong-menolong dalam ketakwaan. Salah. Umat Islam hanya boleh tolong-menolong dalam kebaikan. Betul. Tolong-menolong dalam berbuat dosa hukumnya haram. Betul. Seorang muslim terhadap muslim lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan dan mengikat. Betul. Allah melarang hambanya untuk mencari aib orang lain. Betul. Baiklah anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah yang bagian E nya saja. Kita tadi sudah mengerjakan bersama-sama bagian A sampai D. Anak-anak tugasnya adalah bagian E ya, sama bagian F, menulis ya, agar tulisan Arabnya bagus.
bagian E dan bagian F tulis, kerjakan di buku tulis seperti biasa. Baiklah anak-anakku, sekian, terima kasih pada video kali ini. Sampai jumpa pada video pelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.